Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru calon peserta PPG tahun 2022 yang akan mengikuti pretest pada tahun ini. Sekarang kita bersama-sama belajar tentang pretest terkait dengan soal PPG di kompetensi pedagogik. Baik, kita akan langsung jawab saja dari nomor 21 ya. Kita saja membaca soalnya yang pertama. Upaya guru untuk menyeting pembelajaran dengan memanfaatkan segala unsur yang ada di kelas sebagai alat pembelajaran. Nah, dari soal ini kita akan cari dulu kata kunci yang ada pada soal ini. Nah, kata kuncinya adalah memanfaatkan segala unsur yang ada di kelas. Nah, apapun yang ada di kelas itu dipakai sebagai alat pembelajaran. Maka jawabannya adalah A. Memajang karya terbaik siswa kepada dinding dalam kelas. Apakah karya itu merupakan eh, unsur yang ada di kelas? Oke, boleh ya. Kita simpan dulu yang A. Kemudian yang B. Memajang gambar kota-kota besar di seluruh dunia. Ini apakah tersedia di kelas? Tidak ya. Belum tentu tersedia. Berikutnya yang C. Menugaskan siswa memakai baju adat pada perayaan Hari Besar Nasional. Ini tentu saja tidak. Kemudian yang D, menyiapkan media sederhana dan murah yang dibuat siswa di rumah. Nah, ini kan katanya di rumah. Yang C juga Hari Besar Nasional ini kan tidak tahu kita. Dan yang namanya memakai baju adat pasti disiapkan dari rumah. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Ya, untuk soal nomor 21. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 22. Pak Budi akan menyajikan materi pembelajaran tentang memahami simbol atau lambang seperti kata-kata, istilah, pengertian, dan peraturan. Kegiatan belajar yang dapat dilakukan guru untuk menyampaikan materi tersebut adalah apakah yang A, siswa diminta mengenal dan mengulang hafalan informasi, kemudian yang B, siswa dilatih memformulasikan informasi ke dalam rangkaian bermakna, C. Siswa dilatih memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. D. Siswa dilatih menghafal simbol-simbol secara intensif. Nah, di sini kan dikatakan bahwa menyajikan materi pembelajaran tentang memahami simbol. Ya, ini kata kuncinya, menyajikan materi pembelajaran dengan memahami simbol. Lambang seperti kata-kata istilah, pengertian, dan peraturan. Nah, maka di sini kalau kita ingin memahami dan mengajarkan tentang memahami simbol, maka yang harus dilakukan oleh guru adalah memformulasikan informasi ke dalam rangkaian bermakna. Biar siswa itu cepat paham mengenai apa yang ia pelajari. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Berikutnya kita akan bahas di soal nomor 23. Kegiatan guru memberikan penguatan berbentuk gestur dalam pembelajaran adalah di sini kata kuncinya adalah penguatan berbentuk gestur. Apakah jawabannya yang A, B, C, atau D? Baik, kita langsung saja lihat ya. Yang A, memberikan hadiah kepada seluruh siswa karena hasil belajarnya meningkat. Nah, ini bukan gestur ya. Memberikan hadiah itu bukan gestur, berarti yang A salah. Kemudian yang B, mengangguk-anggukkan kepala pada siswa yang mampu menjawab benar. Nah, mengangguk-anggukkan itu apakah sebuah gestur atau bukan? Mengangguk-anggukkan itu adalah gestur. Jadi yang B kita simpan dulu. Kemudian yang C, menegur siswa yang salah dalam menjawab pertanyaan. Nah, kalau namanya yang menegur pasti dengan lisan, bukan gestur. Berarti yang C kita buang atau kita X dulu. Kemudian yang D, memberikan acungan jempol sebagai respon jawaban siswa. Nah, yang D ini juga merupakan gestur tubuh kita. Maka
Di sini jawaban yang benar adalah yang mana? Apakah B atau D? Jadi, kamu Bapak Ibu guru bisa menjawab di antara ini ya, yang B atau yang D. Tapi di sini saya lebih cenderung ke yang D. Begitu ya. Berikutnya soal nomor 24. Upaya guru untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam merefleksikan pengalaman belajar yang dialaminya adalah dengan cara. Nah, ini yang ditanyakan adalah tentang merefleksikan pengalaman belajar. Berarti, apakah jawaban A memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pembelajaran? Oke, kalau memberikan tes atau pekerjaan rumah ini bukannya, karena tidak langsung direfleksikan saat itu. Kemudian yang B menggunakan pertanyaan terarah saat pembelajaran berlangsung. Oke, boleh kita simpan dulu yang B. Kemudian yang C mewawancarai siswa tentang masalah belajar yang dihadapi. Ini juga boleh. Kita simpan dulu yang C. Kemudian yang D. Menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan belajarnya. Oke, ini juga boleh. Nah, yang ditanya di sini adalah pengalaman belajar. Berarti yang telah dialaminya berarti yang tepat adalah yang mana? Yang B. Kita langsung tanya, apa sih pembelajaran, apa sih pengalaman yang didapat dalam pembelajaran tersebut? Jadi jawaban yang saya cenderung pilih adalah yang B. Kemudian soal nomor 25. Contoh penilaian secara berkesinambungan yang dilakukan guru adalah, jadi kata kuncinya adalah penilaian berkesinambungan. Berkesinambungan itu berlanjut ya. Oke, baik kita pilih jawabannya apakah yang A, penilaian terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas dan di luar kelas. Oke, ini kita simpan. Kemudian memberikan pretest maupun post-test setiap akhir pembelajaran. Ini salah ya, yang namanya pretest itu ada di awal. Kemudian yang C, mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. Ini tentu bukan. Yang namanya berkesinambungan itu dalam pembelajarannya juga kita nilai, proses pembelajarannya kita nilai, nanti juga pas tesnya juga kita nilai. Kemudian yang D, mengadakan ulangan harian secara tiba-tiba. Ini tentu tidak ya. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A, penilaian terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas dan di luar kelas. Jadi semuanya kita nilai. Yang soal nomor 26. Upaya guru dalam membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain adalah mengembangkan keterampilan sosial adalah kata kunci yang diinginkan di soal ini. Maka kita pilih jawabannya memberikan contoh pentingnya bersikap toleran. Oke, ini boleh. Yang B melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. Yang B salah. Kemudian yang C melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Oke, lingkungan sekitar itu juga bisa ya, itu adalah sosial. Kemudian mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. Nah, ini juga bisa. Nah, yang ditanyakan di sini adalah mengenai keterampilan sosial. Oke, maka jawaban yang benar adalah yang D. Karena di sini dilatih tentang mengatasi permasalahan ini merupakan keterampilan. Oke, berikutnya kita akan jawab di nomor 27. Salah satu upaya guru dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui penelitian tindakan kelas antara lain adalah.
Nah, di sini yang ditanyakan adalah langkah-langkah perbaikan pembelajaran. Apakah yang A, guru meyakini ada masalah dalam pembelajaran selama ini yang memerlukan peningkatan? Ini sangat boleh kita simpan dulu. Kemudian yang B, guru melakukan introspeksi terhadap kelemahan yang ada dari aspek guru. Ini sangat perlu, karena yang kita introspeksi adalah diri kita yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian yang C, guru merancang upaya latihan mengerjakan soal-soal untuk persiapan ujian nasional. Ini bukan langkah perbaikan ya. Kemudian yang D, guru mengevaluasi kembali rancangan mengatasi masalah atau kelemahan yang ada. Nah, jadi di sini yang perlu atau kata kunci utamanya adalah tentang perbaikan pembelajaran ya. Maka di sini yang namanya perbaikan itu adalah perlu adanya evaluasi dulu, baru nanti ada dari evaluasi itu kita berikan solusi jika ada masalah. Maka di sini pilihan yang ada evaluasinya adalah yang D. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang D. Berikutnya nomor 28. Hasil analisis kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat digunakan guru untuk dari analisis dan kekuatan serta kelemahan pembelajaran itu dapat kita gunakan untuk apa? Nah, maka kita lihat dulu jawabannya yang A, mempertahankan kebiasaan mengajar karena sudah lama dan banyak pengalaman. Ini tentu salah. Yang B, mengusulkan penyediaan media pembelajaran yang canggih untuk meningkatkan pembelajaran. Ini salah. Yang C, merancang ulang rancangan pembelajaran yang berdasarkan analisis terbukti memiliki kelemahan. Nah, ini kita simpan dulu. Yang D, melakukan latihan tambahan berupa tes untuk siswa. Ini salah ya. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, ini kelemahan pembelajaran. Nah, kita dapat gunakan sebagai apa? Setelah kita analisis, nah kita dapat merancang ulang rancangan pembelajaran yang berdasarkan analisis terbukti memiliki kelemahan. Jadi, kita perlu perbaiki, kita perlu rancang ulang kalau dia ada kelemahan. Berikutnya soal nomor 29. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru yaitu di sini pengayaan ya. Berarti pengayaan itu dilakukan kepada peserta didik yang telah menuntaskan pembelajaran. Oke, maka upaya untuk mengoptimalkannya yang mana? Apakah yang A memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda? Ini boleh kita simpan dulu. Kemudian yang B, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Ini juga boleh. Kemudian yang C, pemberian tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Ini kita simpan. Yang D, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nah, karena dia sudah mencapai ketuntasan, yang namanya mencapai ketuntasan itu ada batas yang perlu ia selesaikan. Nah, kemudian apakah jawaban A ini benar? Memberikan tambahan materi dari sumber ajar oleh pengarang yang berbeda. Tentu ini salah karena ini hanya memberikan materi tetapi tidak mendalam, tidak terlalu tingkat variasinya bisa saja sama ya. Berarti yang A salah ya. Kemudian yang B, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Percuma kalau kita langsung kasih tes. Kita perlu memberikan namanya pembelajaran dulu, materi pembelajaran dulu, baru kita beri tes. Apakah yang C, pemberian tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam? Nah, ini sumber bacaan yang lebih mendalam, tingkat variasi yang tinggi beserta tesnya. Ini lengkap ya, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Oke, berikutnya
kita akan bahas soal nomor 30. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar adalah. Nah, di sini remedi untuk siswa yang capaiannya di bawah ketuntasan belajar. Maka, rancangan yang perlu kita berikan adalah A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah pembelajaran biasa. Tentu ini jawaban yang sangat tidak tepat ya. Jangan sampai kita jawab yang ini ya. Kemudian yang B, tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. Salah ya. Yang C, sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Oke, ini kita simpan. Yang D, strategi yang dipilih hanya terbentuk tes ulang. Salah ya. Nah, yang namanya remedi itu dan siswa di bawah ketuntasan belajar itu kita perlu memberikan peningkatan. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Oke, itu saja untuk pembelajaran dan pembahasan soal di video kali ini. Dimohon untuk subscribe channel ini agar channel ini tetap berkembang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.